Nah, ini parodi dari orang-orang Eropa ya. Ini parodi-parodi yang menyinggung wasit yang curang itu ya. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di video kali ini yang berkaitan tentang kontroversi laga sepak bola antara Indonesia melawan Qatar atas kecurangan wasit yang berat sebelah. Dan dalam video ini ada cuitan-cuitan dari netizen Qatar yang merasa malu terhadap pada pertandingan Indonesia melawan Qatar sebagai tuan rumah. Dan juga nanti ada reaksi-reaksi juga dari para pengamat sepak bola. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Timnas Indonesia U23 harus mengakui ketangguhan Qatar U23 setelah mereka dikalahkan dengan skor telak 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia U23 di pertandingan tersebut harus bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan Sananta mendapatkan kartu merah. Atas hasil pertandingan ini membuat orang Qatar dan supporter turut bereaksi dengan beragam komentar sebagai berikut. Saya sebagai seorang muslim, saya merasa malu ketika melihat negara Qatar yang identik dengan orang muslim tapi akhlaknya tidak mencerminkan itu. Menyuap itu dilarang, biarkan olahraga terus berlanjut tanpa menyuap wasit. Percayalah, Qatar akan menjadi juara AFC U23 kali ini karena dibantu oleh wasit dan video asisten. Pertandingan yang tidak terlalu seru karena beberapa pemain Qatar melakukan diving sehingga mengakibatkan beberapa pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah dan kuning. Dan man of the match Qatar versus Indonesia adalah wasitnya. Wasit, referee. Qatar membutuhkan 3 tendangan penalti untuk memenangkan Piala Asia. Qatar membutuhkan tendangan penalti dan kartu merah untuk mengalahkan Indonesia. Panitia bebas bertindak. Sayangnya tim Indonesia tidak berhadapan dengan tim Qatar, melainkan berhadapan dengan wasit yang gila. Pertandingan yang memalukan, apa yang bisa dilakukan tuan rumah tanpa bantuan wasit? Komentar warga Permainan Qatar bolamu ini seperti anak kecil yang bermain di tepi sungai. Apakah ada pemain Qatar yang terkemuka? Tidak, yang paling menonjol adalah wasit dan VAR. Itu jelas. Sepak bola Qatar patut malu. Banyak keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Jelas Qatar tidak bisa bermain sepak bola tanpa bantuan wasit, ini sangat memalukan. Anda melihat VAR untuk Qatar tetapi tidak melihat VAR untuk kartu merah Ivar. Anda memalukan bagi sepak bola dunia. Seluruh dunia memperhatikan Anda. Lihatlah orang Indonesia meluncurkan kampanye yang membuat saya marah di halaman tersebut. Permainan itu mempermalukan Anda, warga Qatar. Kesuksesan Anda di Piala Dunia kini terkoyak secara massal karena ambisi brutal Anda. Anda merugikan football fair play. Qatar senang dengan kecurangannya, itu sangat memalukan. Masih banyak koreksi, kepemimpinan wasit sangat merugikan Indonesia dan berakibat fatal. Ini bukan sepak bola era Pele, ini sepak bola era modern. Apa gunanya? Dia tetap pada pendiriannya, sangat lucu. Menang dengan bantuan wasit tidak ada gunanya. Qatar. Seharusnya wasitlah yang memimpin para profesional. Wasit yang bias ini sungguh menyedihkan. Saking sulitnya mengalahkan Indonesia, Qatar harus memberikan kartu kuning kepada seluruh pemain Indonesia dan memberikan 2 kartu merah. Atau beginikah cara Qatar meraih prestasi dengan cara curang? Oh, aku lupa. Di final Piala Asia pun, kamu dapat 3 penalti. Bagi kalian warga Qatar, apakah kalian bangga dengan kemenangan Ini malam ini? komentar-komentar Jika iya, berarti Anda warga mempermalukan Qatar diri setelah sendiri dengan pertandingan, meraih prestasi teman-teman. dengan cara yang kotor. Setelah menyaksikan pertandingan ini tentu memberikan hasil yang sangat tidak wajar atau sepak bola negatif. Timnas U23 Qatar bermain seperti sedang membodohi diri sendiri. Entah apa yang terjadi di luar lapangan, namun kita hanya bisa menyimpulkan bahwa Qatar hanyalah tim sepak bola ternak yang sedang digembalakan oleh wasit. Tidak ada permainan berbahaya yang diciptakan Qatar, bahkan melawan 9 pemain Indonesia pun Qatar masih kalah kualitasnya. Saya kira ada permainan kotor di luar lapangan sepak bola negatif Qatar. Ini supporter Indonesia ya.
Nah, ini parodi dari orang-orang Eropa ya. Ini parodi-parodi yang menyinggung wasit yang curang itu ya. Nah, inilah. Oh, hati-hati Rizky Ridho. Pelanggaran sudah tadi dilakukan para pemain Qatar. Ya, menurut saya apa yang dilakukan Susut Nasikutan tadi? Betul. Apakah kibasan tangannya yang memang? Nah, ini yang. Ya. Oh, sepertinya. Oh. Stadion yang tentu saja pernah menjadi ajang pertandingan Indonesia melawan Australia. Oh, Evan Jenner kartu kuning berarti kartu merah, Bung Maruf. Iya. Oh, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain di awal. Oh, betul. Oh, kartu merah langsung nampaknya dari kartu kuning. Kartu merah tadi di cancel dan baru kartu merah langsung. Halo, ente wasitnya, ente. Mantap. Ente kenalan nih kan? Senang nih berbisnis dengan ente. Tahu kan ente harus ngapain? Nggak perlu lah nih jelasin lebih detail, ya kan? Mantap. Pokoknya kalau ente berhasil melaksanakan tugas ini, ente tahu kilang minyak yang di timur? Tahu ya? Kilang minyak. Tahu? Itu nanti jadi milik ente. Pokoknya intinya adalah kalau makin banyak kartu kuningnya, makin banyak ente dapat yang kuning. Masa nggak paham ente? Minyak. Kalau ada kartu merah, ini kasih bonus yang merah-merah nih ya. Mantap. Mantap ya. Sip, kalau gitu. Ane tunggu hasil pertandingannya. Karena mereka tahu kalau halftime ini 0-0, Indonesia bisa beda nanti permainan di babak kedua. Mereka paham itu. Maka itu saya bingung dengan yang dikatakan oleh pelatih Qatar, kalau nggak salah namanya Ilidio Vale. Ini pelatih asal Portugal ya, saya lupa ya. Dia mengatakan bahwa para pemainnya bekerja keras dan pantas mendapatkan kemenangan. Oke, bekerja keras. Untuk main sinetron aja. Kok disenggol dikit langsung jatuh begitu sih? Ayo dong, mainnya sportif dong. Oke, memang bekerja keras, tapi dramanya juga banyak. Dramanya. Bener-bener semalam nih match bikin gua naik darah ya. Gua gak masalah Indonesia kalah atau apalah. Nih, kartu merah 2 biji itu gak masuk akal anjir. Ivar Jenner cuma segala ngelengkahin pemain Qatar aja. Di kartu merah, kartu kuning kedua. Kartu kuning aja kagak itu, astagfirullahaladzim. Terus soal Ramadan Sananta, ya elah cuma ngegeprak gitu doang. Masa langsung di call kartu merah tuh emang wasitnya anjing emang sih semalam. Dan kalau secara permainan ya Qatar ini biasa aja lah. Harusnya kita bisa menang, bisa nahan seri ya kan. Kita main udah bagus, cuman ada beberapa pemain aja ya kayak Arkan Fikri sama Rio Fahmi lah. Kalau menurut gua yang perlu diganti, perlu dicoba pemain yang lain, sama Witan juga kalau bisa di subs dulu aja. Gue lebih prefer Kelly Stroyer. Dan apalagi ya pokoknya nih, ini gua mau soal match, gue udah kagak mau bahas match. Ini negara sialan nih, ini merusak sepak bola nih. negara sialan. Masa iya yang ini tiba-tiba penalti, terus tuh wasit kayaknya udah nerima duit haram tuh, emang anjing. Main sogokan ya. Nih dia nih, wasit yang semalam. Gue mau ngasih tahu, Torik Al-Katiri jauh lebih bagus daripada lu anjing. Mendingan Torik Al-Katiri wasitnya. Aduh, ampun dah. Lu udah nerima duit berapa dari duit Qatar anjing?
sekarang kita bisa tahu kalau Qatar itu anak FIFA dan anak AFC. Ini sebenarnya kompetisi bukan AFC Asian Cup. Kompetisi ini QFC Qatar Cup. Karena yang juara udah pasti Qatar. Nih contohnya nih. Yang duitnya final gede. aja nih, tuan rumah nih ya, Qatar sama Ini waktu melawan Jordania. Jordan. Dapat 3 penalti. Qatar 3 penalti? Ya ilah, lu kepengen juara amat lu. Mampus dah lu, makan dulu diserang sama netizen Indonesia. Aduh, mampus. Kata pelatih Qatar itu layak menang kemarin menghadapi Indonesia. Buset. Gue bilang memang pantas menang. Wong dibantu wasit kok. Wong semua perangkat VAR juga membantu kok. Wong tuan rumah selalu diuntungkan kok. Jadi pantas menang, memang selayaknya menang. Udah disetting dari awal. Jadi jangan heran kayak Qatar kemarin bisa juara Piala Asia lagi. Sekarang juga Qatar U23 bisa juara Piala Asia lagi. Serah-serah mereka, kecuali ke Piala Dunia. Kan bohwat kualitasnya 11.800 kan dengan negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Baru mereka nggak bisa tuh. Tapi kalau Asia mereka bisa setting. Karena kualitasnya juga ya kalau nggak beda-beda jauh banget. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ini pelatih ngomong kayak gini setelah mereka lawan 9 pemain aja. Mereka dikepung, mereka dikurung. Lawan 9 pemain, mereka parkir bus, mereka bertahan. Mental kayak apa itu? Mental tai itu. Mental pengecut. Dan ya gue nggak ngerti lah, mungkin ini pelatih merasa di backing oleh Sultan Qatar yang duitnya nggak berseri. Duit nggak berseri. Suka dia lah ngomong. Oke? Oke guys, semalam Piala Asia bawah Ini orang Malaysia ya. telah membuka tirainya pada malam semalam. Okey, 2 game aku tengok semalam. Australia lawan Jordan dan juga Indonesia bertemu dengan Qatar, tuan rumah untuk kejohanan kali ini. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita, Indonesia. Dalam perlawanan tu pada awalnya bagi aku satu perlawanan yang menarik, yang cantik, yang laju, yang bagus telah disajikan oleh kedua-dua pasukan tau. Tapi sehinggalah ke minit yang penghabisan pada separuh masa pertama, penalti telah diberikan kepada pasukan Qatar. Bagi aku penalti itu antara 50-50 lah, sama ada layak penalti ataupun tidak. Sebab kalau tengok daripada video VAR tu memang ada sedikit kekasaran, tapi bagi aku soft punya pelanggaran pada masa tu lah kan. So Qatar dapat penalti. Tapi semuanya berubah tau pada separuh masa kedua. Memang jelas pengadil memang berat Wasit sebelah. maksudnya ya. Nampak sangat pertama sekali bila kad merah dilayangkan kepada pemain Indonesia. Bagi aku kad kuning kedua tu memang tak sepatutnya lah berlaku. Sebab bukan ada tackle yang berat pun, tapi bagi aku macam tak kena benda tu, tapi dibagi kad merah juga, dan benda tu merentap semangat pasukan Indonesia. Lepas tu tackle yang dilakukan oleh Qatar yang bagi aku memang sepatutnya kena dapat red card. Kalau tengok coach Sintayong pun dia pun bantah sehingga dia dapat kad kuning masa tu. Bagi aku pengadil malam tadi memang berat sebelah lah. Memang banyak kejadian-kejadian ataupun sinetron yang berlaku tadi yang tidak menyebelahi pasukan Indonesia. Apapun kekalahan tetap kekalahan. 2-0. Tapi kekalahan yang untuk terhormat. Indonesia comeback balik untuk perlawanan kedua, akan bertemu dengan Australia. Aku tengok Australia main semalam pun tak adalah bagus sangat pun. Boleh challenge. Dan apa yang berlaku pada Indonesia ni sebenarnya dah berlaku dekat Malaysia masa friendly yang baru-baru ni. Sama juga dicurangi oleh pengadil ataupun dalam bahasa Indonesia dia wasit. Wasit telah mencurangi perlawanan itu untuk kita Malaysia dan Indonesia sama nasib dia. Itulah dia. So comeback balik bertemu dengan Australia, InsyaAllah Indonesia akan mencapai kemenangan. Good luck to Indonesia. Saya kalau jadi fansnya Qatar malu saya teman-teman ya.
Walaupun saya nggak ngelihat pertandingan Qatar lawan Indonesia di Piala Asia usia 23, tapi ngelihat berita-berita yang beredar di sosial media, kesel juga teman-teman ngelihatnya. Semalam ngeliatin teman-teman kreator pada live nontonin Indonesia ya, pada kecewa semua, mukanya marah semua sama wasit. Aku pikir ya kesalahan-kesalahan wasit seperti biasa. Tapi pas pagi-pagi Pak saya cek, astaga, memang wasitnya nggak bener teman-teman. Ya, penalti gaib, kartu merahnya gaib gitu. Ini menurut aku lebih parah daripada pertandingan Italia lawan Korea Selatan 2002 teman-teman. Itu pemainnya Indo dikasih kartu merah, alasannya apa gitu loh ya, ngasih pelanggaran kontak fisik nggak kena gitu loh. Aduh wasitnya emang. Terus VAR itu dipakai untuk apa Bapak? Penaltinya juga, aduh, itu kok dilihat pakai mata telanjang, gak usah pakai VAR, itu pun udah kelihatan itu nggak pelanggaran Pak. PSSI sudah resmi mengajukan protes kepada AFC terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia lawan Qatar semalam ya. Tapi ingat teman-teman ya, sekalipun protes ini diterima sama AFC tidak akan merubah hasil ya. Tapi seenggaknya wasit ini itu tidak akan memimpin laga-laga selanjutnya ke depan. Justin Hubner sampai update status ya, ngasih ucapan selamat kepada Qatar karena sudah menang Piala Asia U23. Kasih aja udah, ngapain dilanjutin pertandingan-pertandingan yang lain, itu mah formalitas aja. Bahkan asisten pelatihnya Sintayong itu juga update status. Dia bilang katanya kecurigaan kecurangan itu sudah ada pada saat pertandingan belum mulai. Bahkan pada saat pemain timnas itu lagi dalam perjalanan udah dibikin ruwet lah pokoknya. Padahal Qatar ini juara Piala Asia loh kemarin timnas seniornya. Masa timnas juniornya harus pakai wasit untuk menang lawan timnas Indonesia? Itu pun juga ya pada saat Qatar juara Piala Asia itu juga akan tercium aroma-aroma nggak betul juga ya. Masa di final hat-trick 3 penalti Pak? Gimana pula itu? Segitu aja komentar aku ya teman-teman ya. Aku nggak begitu banyak komentar terkait soal permainan karena aku nggak nonton teman-teman. Memang nggak tertarik aku sama dunia sepak bola Indonesia. Tapi ngelihat kepemimpinan wasit jadi kesel aku, jadi pengen berkomentar ya. Segitu aja dari aku, thank you, salam olahraga. Jangan lupa nanti subuh ada PSG lawan Barcelona, itu yang kita tunggu. Oke? Pemain ki koyo ngene iki lho, kan drama apa glimpang glimpung harus dikapak nih lho. Melayu sendiri, lari sendiri. Oke, Bang Bayi jadi pemain profesional. Mata nih nyata lah. Menit keberapa? Menit 73. Biasalah permainan pemain-pemain Timur Tengah itu kalau menit-menit 70 ke atas itu biasa. Tidur FC ya apa? Pincang, masih pincang apain main? Iki neh bocah iki. Terus lah mau diaro ambulan butuh ambulan. Lah ben kapokmu kapan? Ayo kono kan. Poklek lah sikilmu. Karma, we ngerti karma ora? Ngerti karma ora we? Kowe ngono, baik ngono. Sopo iki ora? Ustaz sopo kuwi mau? Ustaz kuwi pengajian. Oke teman-teman ya, demikian video-video yang terkait dengan laga pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Qatar yang penuh dengan kecurangan dari wasit yang berat sebelah kepada tuan rumah. Jelas hal ini menimbulkan reaksi-reaksi dari netizen-netizen Indonesia dan juga pencinta sepak bola Indonesia. Bahkan bukan hanya dari Indonesia saja, dari luar negeri pun mengkritik apa yang dilakukan oleh wasit yang curang ini. Bahkan dari netizen-netizen Qatar sendiri yang merasa malu atas yang terjadi pada laga pertandingan Indonesia melawan Qatar di Piala AFC U23. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.